warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bunda Nurul. Bagaimana kabar kalian? Bunda berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Bunda juga dalam keadaan sehat. Oh iya, bagaimana liburan kalian? Menyenangkan? Atau tidak menyenangkan karena kalian tidak keluar rumah? Nah, walaupun kalian tidak keluar rumah, itu salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona. Jadi, walaupun kalian tidak keluar rumah, tidak masalah, supaya kalian terhindar dari virus tersebut dan tetap dalam keadaan sehat. Nah, yuk kita sekarang mulai belajar. Sekarang kita akan belajar pelajaran matematika. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang satuan panjang, yaitu cara mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki panjang yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui panjangnya, maka kita perlu mengukurnya. Nah, cara mengukur benda-benda tersebut dengan menggunakan penggaris atau dengan menggunakan roll meter atau meteran. Nah, kalian sudah mengenal alat ukur berupa penggaris karena kalian sudah pernah melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan roll meter atau meteran? Nah, sekarang yuk kita simak video ini sama-sama ya untuk mengetahui apa itu roll meter atau meteran dan sekaligus mengenal satuan panjang. Alat pengukur satuan panjang. Untuk mengukur satuan panjang, kita mengenal salah satu alat yang paling familiar dan paling sering digunakan untuk mengukur satuan panjang. Alat ini disebut meteran. Dengan berbagai macam bentuk, namun fungsinya sama, yaitu untuk mengukur panjang dari sebuah benda atau objek tertentu. Selain meteran, alat ukur satuan panjang yang lainnya antara lain adalah jangka sorong, penggaris, dan mikrometer skrup. Satuan panjang merupakan salah satu satuan yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda atau suatu yang ada di sekitar kamu. Umumnya, satuan panjang yang digunakan adalah sentimeter. Satuan panjang sentimeter sendiri ada di dalam penggaris dan meteran. Nah, jadi satuannya dalam penggaris itu adalah sentimeter. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur panjang suatu benda, jadi kita menambahkan kata sentimeter. Misalnya contoh, buku itu panjangnya adalah 17 cm. Atau tinggi, misalnya kita mencari tinggi orang, misalnya tinggi si A adalah 120 cm. Nah, jadi di belakang angka disebutkan satuan panjangnya, yaitu sentimeter. Sekarang, jika kita bedakan benda-benda yang dapat diukur dengan menggunakan penggaris dan benda-benda yang bisa diukur dengan menggunakan meteran atau roll meter. Nah, jadi benda-benda apa saja yang bisa diukur dengan penggaris? Benda-benda yang dapat diukur dengan penggaris yaitu seperti buku, pulpen, pensil, penghapus, kotak pensil, gelas, dan lain-lainnya. Lalu, benda-benda yang diukur dengan meteran adalah benda-benda yang tidak dapat diukur dengan menggunakan penggaris. Contohnya misalnya jendela, pintu, tempat tidur, lemari, dan lain-lainnya. Masih banyak sekali benda-benda yang dapat kalian ukur dengan menggunakan penggaris maupun meteran atau roll meter. Nah, di sini kita akan mencoba mengukur panjang dari gelas atau tinggi dari gelas. Nah, pertama kita lihat dulu ya. Jadi ujungnya penggaris ini harus nempel di ujung atas gelas juga. Jadi itu adalah nilai nolnya. Nah, jadi kita lihat di situ panjang dari gelas yaitu 9
cm. Nah, di sini jelas tulisannya ya, 9 cm. Sekarang kita akan mengukur panjang buku. Nah, ingat ya, ujung penggaris itu harus ditempelkan kepada ujung buku. Jadi harus ujung ya, karena nilainya itu 0. Oke, sekarang kita lihat panjang dari buku ini adalah, nah di sini ya, itu ada angka 20. 20 ini berarti di 21, 22, 23, 24, 25. 25 lebih sedikit, berarti kita anggap saja dia 26. Jadi panjang dari buku tematik ini adalah 26 cm. Oke? Nah, sekarang kita akan mengukur dengan menggunakan roll meter atau meteran. Nah, ini yang dinamakan dengan roll meter. Nah, roll meter ini biasanya kita gunakan untuk yang panjangnya lebih dari 30 cm. Misalnya contohnya yang panjang seperti meja. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Perhatikan baik-baik ya. Lihat di sini. Kita paskan di sini. Lalu kita lihat ujung dari meja. Maka ditemukan bahwa panjang dari meja ini adalah 26 cm. Nah, seperti ini cara mencari panjang dari sebuah meja. Ini bukan 26 cm ya, tapi 67 cm. Jadi Bunda salah baca. Maaf ya. Nah, sekarang jendela. Kita juga menggunakan roll meter. Usahakan panjang ujung roll meter tuh nyampe di ujungnya jendela juga ya. Lalu kita tinggal menyesuaikan. Nah, kita menemukan di ujung meja sini, jendela sini, bahwa panjang dari jendela ini adalah 28 cm. Sekarang kan sudah mengetahui kan bagaimana perbedaan dari menghitung menggunakan penggaris dan menggunakan roll meter. Penggaris itu biasanya untuk mengukur benda-benda yang pendek, dan roll meter biasanya untuk mengukur benda-benda yang panjang. Jadi bukan 28 cm ya, tapi 72 cm. Jadi Bunda salah lagi di video ini. Oke, jadi Bunda jelaskan tadi ya bahwa panjang dari panjangnya meja itu adalah 67 cm, sedangkan untuk panjang jendela tadi adalah, jadi tinggi jendela tadi adalah 72 cm. Oke, sekarang Bunda punya kotak bekal di tangan Bunda. Nah, di sini Bunda akan mengukur panjang, lebar, dan tinggi dari benda ini. Hah? Panjang, lebar, dan tinggi? Nah, jadi benda ini itu memiliki 3 ukuran panjang yang berbeda. Maksudnya adalah seperti ini. Panjang itu adalah dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Ini adalah panjang dari kotak bekal. Lalu lebarnya kita lihat seperti ini. Nah, kalau lebar, ini sini adalah lebar atau panjang lebar dari bekal ini. Lalu tingginya adalah dari atas ke bawah. Jadi kotak bekal ini memiliki 3 ukuran. Nah, jadi perhatikan ya cara Bunda mengukur benda ini. Jadi kalau misalnya kalian mau mengukur panjang benda, misalnya buku, kalian memanjang, misalnya kalian melihat dari tinggi panjangnya buku, berarti bukunya seperti ini panjangnya. Seperti ini panjangnya. Lalu lebarnya adalah ke samping. Lalu kalau misalnya tingginya, berarti tingginya ya ini. Ini adalah tinggi dari buku. Nah, sekarang udah contohkan adalah kotak bekal ini ya.
Nah, kira-kira alat ukur apa untuk mengukur kotak bekal ini? Apa? Ya, betul. Kalian bisa menggunakan penggaris karena benda ini dapat diukur dengan penggaris. Tapi karena Bunda hanya bisa dapat meteran, jadi Bunda akan mengukur dengan menggunakan meteran. Bisa menggunakan meteran ya, cara mengukurnya. Oke, sekarang kita mau mengukur panjangnya terlebih dahulu ya. Panjangnya. Oke, jadi Bunda akan mengukur panjangnya. Panjang dari kotak bekal ini adalah 18 cm. Jadi panjangnya kotak bekal ini adalah 18 cm. Lalu lebarnya, sekarang kita akan mencari lebarnya. Kita taruh ujungnya ini di ujung juga di kotak bekal. Ingat ya ujungnya ya, berarti angka 0-nya. Lalu kita masukkan ke ujung kotak bekal. Nah, di sini lebar dari kotak bekal ini adalah 13 cm. Nah, sekarang Bunda akan mengukur tingginya. Tinggi dari kotak bekal ini. Seperti tadi, ujungnya ditambahkan dengan ujung juga. Kita tinggal menariknya ke bawah sampai ke ujung. Nah, kita mendapatkan tinggi dari kotak bekal ini adalah 7 cm. Oh iya, kalian bisa menggunakan meteran sebagai alat ukur mengukur benda-benda yang pendek juga ya, karena meteran ini nilainya juga cm. Apakah kalian paham? Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan satuan panjang. Nah, perubahan satuan panjang yang akan kita pelajari yaitu dari meter terlebih dahulu ke sentimeter. Nah, meter sini adalah salah satu satuan panjang yang tingkatannya itu lebih tinggi daripada sentimeter sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita rumusnya adalah 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, dipahami ya bahwa 1 meter ini sama dengan 100 cm. Ini harus diingat baik-baik bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Ini harus diingat. Nah, 1 meter sama dengan 100 cm. Lalu kita mau mencari panjangnya adalah 2 meter. Maka 2 meter sama dengan 200 cm. Dari mana? 2 ini dikalikan dengan 100. 2 dikali 100 sama dengan 2 dikali 1, 2. Lalu 0-nya ini langsung kita tambahkan di belakangnya. Jadi 2 dikali 100 sama dengan 200. Maka 2 meter sama dengan 200 cm. Lalu bagaimana dengan 5 meter? Berarti 5 dikali 100 sama dengan 500. 500 apa? Sentimeter. Lalu kalau misalnya 7 meter, berarti sama dengan 700 cm. 7 dikali 100. Lalu misalnya 12 meter sama dengan 12 ditambahkan 0-nya 2 di belakang, berarti 1200 cm. Ingat, satuan ini sangat penting, jadi tidak boleh lupa ya satuannya. Oke, sekarang perubahan satuannya dari centimeter ke meter. Nah, rumusnya tadi kan kalau 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, sekarang diminta adalah centimeter ke meter. Berarti tinggal kita balik. Berarti 100
cm sama dengan 1 meter. Tinggal kita balik saja. Berarti 100 cm sama dengan 1 meter. Itu adalah rumus dari kalau misalnya dari cm ke meter. Kita mencoret 0 yang sudah diberikan, kita coret, lalu sisa 1. Jadi kita tinggal menulisnya 1 di sini. Nah, lalu misalnya ada 300 cm, maka berapa meter? Lalu kita tinggal membuang 2 nolnya saja. Kita buang, berarti sisa 3. Maka 3 cm sama dengan 3 meter. Lalu misalnya 600 cm sama dengan titik-titik meter. Kita buang nolnya 2, sisa 6, berarti 6 meter. Lalu bagaimana kalau nolnya ada 3 ya? Kalau nolnya ada 3, yang kita buang adalah nolnya berapa? 2. Karena kan yang 100 cm nolnya cuma 2. 100 cm sama dengan 1, maka kita hanya mencoret 2 nolnya. Berarti sisa 10, maka 1000 cm sama dengan 10 meter. Sama halnya dengan misalnya 100.000. Wah, banyaknya. Centimeter sama dengan titik-titik meter. Kita buang, berarti nolnya hanya berapa? Hanya 2. Kita hilangkan 2, berarti 1, 2, 3. Masih ada nolnya 3, 1, 2, 3. Berarti tambah angka 1, berarti 100.000 cm itu sama dengan 1000 meter. Nah, jadi dapat dipahami ya bahwa perubahan satuan panjang seperti ini dapat kita lihat. Kalau meter ke sentimeter, kita menambahkan nolnya 2. Kalau sentimeter ke meter, kita menghilangkan nolnya 2. Nah, karena nilai meter itu lebih tinggi daripada nilai sentimeter. Jadi, kalau misalnya menemukan meter dulu ke sentimeter, maka dia 100 atau menambahkan 02. Kalau dia sentimeter ke meter, berarti dia menghilangkan nolnya 2. Apakah kalian paham? Oke, kita sudah sampai di akhir video hari ini. Bagaimana? Apakah kalian paham dengan satuan panjang? Saya berharap kalian paham ya. Nah, kalian bisa mencoba mengungkap benda-benda di sekitar kalian dengan menggunakan penggaris atau meteran yang sama seperti benda, atau misalnya rometer yang lainnya yang kalian punya, atau alat ukur lainnya yang kalian punya di rumah. Atau kalau hanya bisa punya penggaris, kalian bisa mengukur benda-benda kecil atau benda-benda yang hanya bisa diukur oleh penggaris. Mari coba kita mengukur. Sekian dulu ya video dari Bunda. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Nah, sebelum Bunda akhiri, marilah sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata dari Bunda, wassalamualaikum warahmatullahi